jalanan kita kayuh-kayuh dikit ya, kuis-kuis dikit sama teman-teman. Ada beberapa teman tapi mereka istirahat di atas. Ini sampai Villa Jatimas, terus kita turun ke arah Waduk Jatibarang. Kebetulan di Waduk Jatibarang itu dari sisi Villa Jatimas itu ternyata banyak teman-teman yang di sini yang lagi itu bercocok tanam. Mereka membuat tanaman-tanaman, pembibitan tanaman sayur. Nggak banyak sih, cuman kalau di sekitaran perumahan Villa Jatimas ini kan, di bawahnya ini yang mendekati waduk ini kan ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya lahan punya BWBS atau pengairan itu Waduk Jatibarang itu. Jadi mereka memanfaatkan dengan tidak memotong tanaman kerasnya sebagai penopang atau penyangga. Di sela-selahnya itu semacam tumpang sari gitu. Jadi teman-teman tuh sering main ke sini ke tempatnya Pak Triwi itu. Nah, di masa pandemi ini mereka punya caranya sendiri untuk beraktivitas atau mengisi waktu luang saat posisi WFH itu tidak benar-benar di dalam kamar atau di rumah, yang pada akhirnya nanti tagihan listrik kita akan membengkak karena kita menggunakan alat elektronik. Bahkan yang ibu-ibu membuat kue, masakan yang menggunakan listrik banyak. Terus anak-anak juga nonton TV, game segala macam yang selalu gunakan arus listrik itu besar gitu. Makanya untuk ini mensiasati itu semua, sebagian teman-teman kita, Pak Wi dan kawan-kawan ini punya trik sendiri untuk tetap di masa pandemi ini tetap bertahan, tetap survive dengan tetap beraktivitas dan tidak hanya di rumah saja, bisa di kebun, bisa membuat tanaman-tanaman yang bermanfaat buat nanti ketahanan pangan. Ya, sektor-sektor upaya-upaya kecil lah untuk mempertahankan survive-nya terhadap masa pandemi ini. Ya mudah-mudahan Kota Semarang sendiri segera normal, segera kembali new normal. Jadi dengan protokol-protokol kesehatan ditaati, segera terlepas dari zona merahnya dan akan menjadi aktivitas seperti biasa lagi masyarakat Semarang, dan bisa perekonomian itu tumbuh dengan baik di Kota Semarang ini. Kebijakan dari pemerintah Kota Semarang juga sudah beberapa kali diterapkan dengan tepat, seperti rapid test di pencegahan dengan proses rapid test massal segala macam itu sudah bagus dilakukan gitu loh. Jadi intinya bahu membahu, ayo terus kita bekerja sama, bersinergi, baik masyarakat sendiri, organisasi, kelompok relawan, instansi, organisasi lain, semuanya sama pemerintah daerah, gugus tugas Kota Semarang itu harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dan menekan persebaran COVID-19 itu. Semoga nanti dengan upaya-upaya kecil teman-teman, aktivitas kecil-kecil kayak gini bisa bermanfaat dan akan jadi hal positif untuk kedepannya. Jadi mereka mungkin mengawali dari hal kecil, siapa tahu mereka bisa berusaha lebih maksimal lagi. Terima kasih. Selamat sore. Nanti kita goes lagi ya. Katanya beda. Sedikit-sedikit tapi asik gitu ya. Yang penting sehat, berkeringat sedikit. Yang penting kelihatan basah badannya, bajunya. Kayaknya kalau saya jadi petani nggak sanggup kawan. Ternyata mencangkul itu berat. Jadi butuh proses. Jadi saya membayangkan petani itu yang tiap hari pekerjaannya harus ke ladang, ke sawah, terus mereka mencangkul, menanam sayur, menanam padi, hasil pangan, buah segala macamnya. Ternyata perawatannya berbulan-bulan. Terus kita di pasar tradisional itu banyak kan kita kadang yuk ke pasar tradisional karena di sana bisa ditawar. Itu kayaknya keliru kawan. Jangan ditawar deh pasar tradisional itu. Kalau mau nawar yang itu kesana lah, yang kelas elit itu loh, maksudnya tempat perdagangan elit itu, silakan ditawar di situ. Kalau ke pasar janganlah, itu hasil jeripayah petani gitu. Ternyata berat banget gitu, sumpah. Jangan pakai sumpah gitu, nggak boleh pakai sumpah. Tapi benar-benar betul berat sekali. Semoga nanti petani ini semakin keren. Ayo jangan ditawar, kasihan harganya sering anjlok, cabai dan sebagainya. Itu yuk kita beli, ya sudah harga segitu, ayo kita beli gitu. Kalau di pasar tradisional itu harganya fair kok gitu ya.
Jadi barangnya juga bisa milih comot-comot sana sini. Di mall mana bisa comot-comot kayak gitu, nggak bisa gitu. Bisa milih-milih kita barang yang bagus gitu. Pedagangnya juga sudah fair. Kalau pisang yang sudah kedalon bahasa Jawanya itu juga harganya pasti berbeda, lebih murah gitu ya. Budayakan jangan menawar, ayo ke pasar tradisional belanjanya ya, sama ke warung tetangga gitu. Indonesia terarah kawan, sejahterakan ekonomi kerakyatan, mantap itu untuk Indonesia ke depannya, catat itu.